Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Rawan pada mata kuliah instalasi dan perawatan mesin. Pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tentang job sheet untuk praktikum pada pertemuan ke-6. Baik, untuk job sheet-nya sudah bisa di-download pada LMS masing-masing, sudah ada linknya. Juga nanti pengumpulan tugasnya juga bisa diklik di situ juga. Terus kemudian untuk job sheet yang ini yang harus diperhatikan adalah nanti job sheet-nya dikerjakan secara individu, masing-masing orang, ditulis nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian ini tugas praktikum pertemuan ke-6. Ini ada petunjuknya, yaitu adalah lakukan instalasi pada kegiatan praktikum berikut ini, kemudian catat hasilnya serta berikan analisis dan kesimpulannya untuk instalasi menggunakan software EWS yang telah diinstal pada HP Android. Jadi ini wajib punya HP Android dan sudah menginstal software EWS yang telah kita sosialisasikan pada pertemuan ke-5 kemarin yang telah Anda coba di situ untuk materi praktikumnya ya. Kemudian untuk praktikum pertama dilihat yaitu adalah tentang Anda klik di softwarenya itu magnetic contactor, kemudian adalah yang nomor satu ya, klik magnetic contactor, kemudian praktik nomor 1 yaitu ada tentang magnetic contactor. Di sini nanti Anda silakan mengisi magnetic contactor itu adalah apa, silakan dicari sendiri ya. Bisa menggunakan referensi-referensi yang telah Bapak berikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau mencari di internet atau mencari di Google atau melalui referensi-referensi yang telah banyak tersebar tentang magnetic contactor itu pengertiannya apa. Berikutnya adalah jangan lupa untuk dilengkapi dengan gambar ya. Gambar. Di sini tentu karena gambarnya itu banyak ya saya harapkan satu orang tidak boleh sama ya. Jadi harus berbeda-beda karena gambar dari magnetic contactor ini karena sumbernya banyak ya harus dilengkapi dengan sumbernya dari mana itu ya. Ini harus disertai gambar ditaruh di sini. Kemudian ini adalah kotak untuk menuliskan tentang magnetic contactor itu apa. Berikutnya adalah alat dan bahan karena kita prakteknya secara daring, secara virtual, maka alat dan bahannya adalah pertama menggunakan HP Android, yang kedua menggunakan software ya, software EWS. Software EWS itu software yang telah di-download pada Play Store yang kita sosialisasikan pada kemarin dan sudah diinstal pada HP Android. Pak, kalau Apple gimana? Kalau Apple sementara belum bisa mendukung untuk software ini, sehingga Anda harus cari pinjaman HP, baik kepada temannya atau kepada bapaknya atau kepada ibunya atau saudaranya yang bisa untuk melakukan praktikum ini ya. Jadi ini khusus untuk HP Android ya. Terus berikutnya ini ada komponen utama atau di bagian B komponen utama. Nanti komponen utama ini kan masih kosong, ini Anda tulis berdasarkan jenis rangkaiannya ini ya. Jenis komponen yang dirangkai ini apa saja ya. Ditulis ini komponen utamanya apa saja ini ya. Di sini ada PB2 KM1 maksudnya apa? Kemarin sudah saya beritahukan bahwa F2 F1 ini apa, CB itu apa, PB2 ini apa, KM1 apa di sini ya. Dituliskan ini masih 1 2, kalau misalkan kurang bisa Anda tambahkan menjadi 3 dan 4 dan sebagainya ya. Ini misalkan 3 apa, 4 apa dan seterusnya ya. Oke, terus berikutnya adalah ini gambar rangkaiannya. Jadi ini gambar rangkaiannya yang harus diperhatikan cara membacanya. Terus kemudian ini dirangkai pakai HP Android, nanti dirangkai pakai HP Androidnya. Terus yang setelah dirangkai kemudian Anda baca langkah instalasi ya, langkah kerja ini. Pertama, jangan lupa untuk selalu berdoa, awali semua kegiatan dengan doa, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa atau ilmu itu tidak bisa turun tanpa bantuan dari Yang Maha Kuasa atau bantuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kegiatan Anda harus mengawali dengan doa itu ya. Itu saya anjurkan ya, saya anjurkan. Jadi setiap harus Anda berdoa tentu dengan kepercayaan dan agama masing-masing ya.
Terus yang kedua adalah siapkan alat dan bahan, ya ini software dan HP Android. Kemudian cek apakah software masih berfungsi dengan baik pada HP Android. Kalau tidak, Anda perlu biasanya perlu update itu ya, jadi harus diupdate dan sebagainya. Terus yang ketiga, ini sambungkan kabel pada gambar, jadi pakai HP Android itu dirangkai ya, rangkai sesuai dengan gambar rangkaian. Setelah selesai menginstal, lalu lakukan pengecekan kembali pada rangkai yang sudah dirangkai. Jadi jika sudah selesai dirangkai, itu jangan langsung disubmit ya. Jadi dicek dulu, dibaca apakah sudah betul, kalau betul nanti disubmit. Tapi kalau Anda belum selesai disubmit, ya nanti harus dihapus lagi mulai dari awal dan sebagainya ya. Jadi harus dicek lagi. Ketujuh, berikutnya adalah tes apakah rangkaian dapat bekerja dengan baik. Jika bekerja dengan baik, baru berikutnya Anda baru ke langkah 8, screenshot hasil praktikum ya. Setelah selesai di screenshot, hasilnya ditampilkan di sini, di copy pastekan di sini ya, diletakkan di sini hasilnya. Oke, terus kalau sudah selesai nomor 9, jawablah pertanyaan yang disediakan. Jadi setelah praktikum selesai, baru sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan adalah, misalkan jelaskan fungsi dari magnetic kontaktor, dijawab. Terus jelaskan cara kerja rangkaian tersebut ya. Jadi cara kerja rangkaiannya bagaimana, cara kerjanya Anda bisa membaca mulai dari bebas membacanya mulai dari F1, F2, magnetic kontaktor atau dari saklar, terserah bebas ya cara membacanya masing-masing individu pengertiannya. Baik, itu saja. Nanti setelah itu baru Anda berdoa. Jadi setelah kegiatan instalasi praktikum, setelah itu Anda berdoa ya. Itu adalah untuk materi pertama ya, untuk praktikum pertama. Untuk praktik ini karena jamnya panjang, maka satu kali sesi, satu kali pertemuan itu 4 praktikum yang harus dikerjakan ya. Itu praktik pertama. Praktik kedua adalah normal open kontaktor. Normal open kontaktor apa, nanti silakan ditulis di sini. Terus gambar juga, gambar harus ada gambar dari normal open kontaktor itu seperti apa. Ada komponen utama, silakan dilihat di gambar rangkaian, terus dimasukkan di sini komponen utama untuk rangkaian ini. Terus kemudian ini nanti dirangkai, hasilnya ini kemudian dimasukkan dalam hasil praktikum, kemudian jawab pertanyaan ya. Pertanyaan terus dijawab sini. Terus job yang ketiga adalah normal close kontaktor kontak. Apa itu close kontaktor kontak? Kemudian lengkapi gambar. Kemudian nanti ada komponen utama di sini ditulis ya. Terus nanti ada langkah kerja dan hasil praktikum. Terus berikutnya sampai nanti praktikum yang keempat begitu. Jika sudah selesai jangan lupa disimpan dalam bentuk PDF ya. PDF jangan di-Word, kalau di-Word nanti berubah masing-masing, sehingga simpannya dalam bentuk PDF. Disimpan dalam bentuk PDF, kemudian nanti itu di-upload pada drive yang telah atau pada link yang telah disematkan pada LMS masing-masing ya. Jadi nanti tinggal diklik aja untuk mengumpulkan tugas dalam bentuk PDF. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Jika ada yang kurang jelas dan kurang mengerti, nanti bisa ditanyakan pada grup. Demikian job sheet untuk pertemuan ke-6 kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.